Pernah nggak sih Anda mimpi punya dapur yang lengkap dan canggih, persis kayak di acara-acara masak di TV? Tapi pas lihat kenyataan, dapur kita malah penuh sama alat yang jarang kepakai, bikin bingung dan berantakan? Nah, dalam ulasan kali ini, kita akan coba beres-beres kebingungan itu dan membangun fondasi dapur yang beneran efisien dan fungsional. Semangatnya sih udah ada, pengen masak kayak chef profesional, tapi pas lihat daftar peralatannya, wow, bikin pusing kepala. Tenang, tenang. Kita akan bedah satu persatu, langkah demi langkah, berdasarkan masukan para ahli dan pengalaman di lapangan, supaya Anda punya peta jalan yang jelas. Oke, mari kita mulai perjalanannya. Pertama, kita pahami dulu filosofi dasarnya. Lalu, kita masuk ke alat-alat persiapan yang paling krusial. Setelah itu, kita lanjut ke alat masak inti di atas kompor, menyelami dunia bumbu yang jadi jantung masakan. Dan terakhir, kita tutup dengan tips cerdas buat mulai di dapur rumah. Siap? Hal pertama yang harus kita sepakati adalah ini. Dapur yang hebat itu bukan tentang punya semua alat, tapi punya alat yang tepat. Kuncinya itu efisiensi. Setiap benda di dapur Anda harus punya tujuan yang jelas, harus bisa bantu kerja Anda lebih cepat dan lebih baik, bukan malah bikin ribet. Sekarang, kita masuk ke tahap pertama dalam setiap resep, yaitu persiapan, atau yang kerennya disebut mise en place. Nah, disinilah semuanya ditentukan, presisi, kecepatan, dan yang paling penting, keamanan. Kalau alat di tahap ini udah benar, dijamin deh, proses masak selanjutnya bakal jauh lebih lancar dan asyik. Nah, ini dia. Yang menarik dari kutipan ini tuh, cara pandangnya. Para profesional itu nggak ngelihat pisau cuma sebagai alat potong. Buat mereka, pisau yang bagus itu udah kayak partner kerja, perpanjangan tangan mereka sendiri. Kenapa? Karena kualitas potongan itu ngaruh banget ke tekstur dan hasil akhir masakan. Jadi, daripada beli satu set pisau isi 20 biji yang fungsinya nggak jelas, para ahli justru menyarankan kita fokus ke 3 jagoan ini. Pisau chef itu buat 80% kerjaan. Pisau paring buat kerjaan detail yang butuh kontrol ekstra. Terus pisau filleting, ini spesialis buat ikan atau ayam. Percaya deh, trio ini aja udah bisa menaklukkan hampir semua resep. Oke, pisau udah. Pasangannya? Tentu talenan. Pilihannya biasanya ada 2, kayu atau plastik. Talenan kayu atau bambu itu lebih baik hati ke mata pisau Anda, jadi pisau nggak cepet tumpul. Tapi, perawatannya harus ekstra, biar nggak jadi sarang bakteri. Sebaliknya, talenan plastik itu praktis banget, gampang dibersihin, tapi ya gitu, bisa bikin pisau Anda lebih cepat aus. Jadi ini soal pilihan antara merawat alat atau kemudahan. Selain pisau dan talenan, ada beberapa pahlawan tanpa tanda jasa nih di tahap persiapan. Mangkok dengan berbagai ukuran itu penting, biar kerja kita fleksibel. Timbangan dapur? Wah, ini kunci presisi, terutama buat bikin kue, biar hasilnya konsisten terus. Alat pengupas yang bagus juga bisa hemat banyak waktu. Dan saringan itu wajib punya kalau mau saus atau sup Anda punya tekstur yang super halus. Dan inilah alasan kenapa alat-alat presisi tadi penting banget. Dengan pisau tajam dan talenan yang stabil, Anda bisa melakukan teknik profesional kayak Brunoise ini. Ini bukan soal pamer potongan kecil-kecil ya, tapi karena ukurannya seragam, dia bakal matang dengan sempurna dan merata, melepaskan aroma maksimal pas ditumis. Ini contoh nyata di mana alat yang tepat bisa membuka pintu ke teknik masak yang lebih canggih. Oke, persiapan beres. Mari kita pindah ke zona panas. Sekarang kita bahas alat-alat yang berhubungan langsung sama api, yaitu panci dan wajan plus teknik-teknik yang jadi pasangannya. Sama kayak pisau, tiap panci punya tugasnya sendiri-sendiri. Stockpot yang tinggi dan besar itu buat bikin kaldu atau sup porsi besar. Saute pan dengan dinding yang tegak lurus, pas banget buat numis banyak bahan tanpa tumpah-tumpah. Kalau frying pan, dindingnya lebih landai, jadi gampang buat ngebalik makanan. Nah, grill pan ini buat dapetin efek panggangan cantik tanpa perlu repot-repot nyalain barbecue. Sekarang, ayo kita sambungin alat sama tekniknya. Contohnya bracing. Ini tuh teknik memasak ajaib yang bisa mengubah potongan daging paling alot jadi super empuk. Prosesnya lambat, cairannya sedikit, dan wajannya harus ditutup rapat. Alat yang paling pas buat ini? Ya tentu aja stockpot atau saute pan yang dalam dan punya tutup yang pas. Slide ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Coba lihat, setiap teknik masak itu punya jodohnya masing-masing. Bentuk panci, apakah dia dalam, dangkal, atau bergaris-garis, itu secara langsung nentuin cara masak terbaik. Jadi intinya gini, milih panci yang tepat itu bukan soal gaya-gayaan, tapi soal fisika dan hasil akhir masakan. Paham hubungan ini? Berarti Anda sudah selangkah lebih maju dalam mengontrol masakan Anda. Alat sudah, teknik juga sudah, sekarang waktunya kita kasih nyawa ke masakan kita. Bumbu.
Kalau ngomongin masakan Eropa, kita nggak perlu punya puluhan jenis bumbu kok. Cukup mulai dengan fondasi rasa yang kuat. Anggap aja kita lagi membangun perpustakaan rasa pribadi kita. Yuk, kita mulai dari yang paling kita kenal. Kalau mau dapetin nuansa Mediterania yang khas, khususnya Italia, ada 3 serangkai bumbu yang hukumnya wajib ada. Mereka ini fondasi dari banyak banget hidangan klasik Italia. Oregano itu yang ngasih aroma hangat yang langsung bikin kita ingat sama pizza. Basil dengan aroma segarnya cocok banget buat saus tomat atau salad. Dan rosemary yang wanginya kuat kayak pinus, wah ini pasangan sempurnanya daging panggang, terutama ayam dan kentang. Cuma dengan menguasai 3 ini aja, udah banyak banget pintu resep yang kebuka. Oke, sekarang kita geser sedikit ke Perancis. Masakan Perancis itu kan terkenal dengan rasanya yang dalam dan kompleks. Nah, fondasinya itu seringkali dibangun dari beberapa herba kunci yang bekerja bareng secara harmonis. Thyme itu ibarat pekerja keras di dapur Perancis, ngasih aroma yang hangat ke kaldu dan semur. Bay leaf atau daun salam versi Eropanya, ini nggak dimakan tapi ikut direbus buat nambahin lapisan rasa yang dalam. Kalau sage, dengan aromanya yang khas, ini enak banget kalau ketemu sama daging berlemak kayak babi atau bebek. Oke, kita udah bahas banyak banget alat dan bumbu dari sudut pandang profesional. Pertanyaannya sekarang, gimana cara kita nerapin ini semua di dapur rumah yang ukurannya terbatas dan budgetnya juga beda? Nah, kuncinya sekali lagi, efisiensi. Ayo kita saring semua informasi ini jadi daftar yang paling penting aja. Bayangin, untuk dapur profesional, daftarnya itu bisa lebih dari 25 alat. Apa kita beneran butuh sebanyak itu di rumah? Tentu saja tidak. Jadi pertanyaannya, dari sekian banyak itu, mana sih yang benar-benar jadi tulang punggung dapur rumahan yang efisien? Dan ternyata menurut pengalaman para praktisi di dapur rumah, Anda bisa masak dengan sangat-sangat baik hanya dengan sekitar 7 alat andalan. Ya, 7. Angka yang jauh lebih masuk akal dan nggak bikin kantong bolong kan? Dan coba deh lihat daftarnya. Banyak yang nyambung kan sama yang kita bahas tadi? Set pisau berkualitas? Jelas. Wajan anti lengket yang serbaguna? Itu udah mencakup fungsi frying pan dan saute pan. Kompor yang andal, itu jantungnya dapur. Dan food processor, itu jalan pintas modern buat nyincang bumbu. Prinsipnya sama, cuma alatnya disesuaikan biar lebih efisien buat di rumah. Jadi, ini dia pesan utamanya. Berhenti mikir kalau Anda butuh dapur yang penuh sesak untuk bisa masak enak. Fokus aja sama beberapa alat esensial yang berkualitas, pelajari cara pakainya sampai mahir, dan Anda akan kaget sendiri betapa banyaknya hidangan luar biasa yang bisa Anda ciptakan. Jadi sekarang, dengan bekal pemahaman baru tentang alat, teknik, dan bumbu yang esensial ini, pertanyaannya bukan lagi, saya harus beli apa ya? Tapi sudah berubah menjadi, kira-kira hidangan lezat apa ya yang akan saya buat pertama kali? Selamat berkreasi di dapur Anda.